Selamat datang di channel Bunda Bercerita. Channelnya mendengar cerita bersambung. Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Selamat membaca dan mendengarkan novel Sin karya Rina Rins. Kali ini kita sampai di bagian ke-8. Jangan lupa mendengar bagian sebelumnya agar tak ketinggalan. Selamat membaca dan mendengarkan. Jadi kalian pernah dekat ya, Mas Jo? Cynthia membuka pembicaraan. Setelah mengantar Dr. Selena ke mes, Jonan kembali memutar arah untuk mengantar Cynthia pulang. Kamu cemburu? Ya, goda Jonan. Ih, amit-amit. Cynthia mengangkat pundaknya. Cuma penasaran aja kenapa Dr. Selena seperti manas-manasin aku. Lanjutnya. Kompor kali dipanasin, Sin. Tapi kalau kamu cemburu, gak apa-apa. Itu artinya sudah ada aku di hatimu. Lagi-lagi Jonan menggoda Cynthia. Mungkin Cynthia tersenyum, tapi jangan GR dulu. Ini juga karena terpaksa. Loh, kok? Jonan memelankan laju mobilnya. Sesaat lagi rumah Cynthia akan tertangkap pandangan matanya. Ia masih ingin bercengkerama dengan wanita yang membuatnya jatuh hati. Ya iya, bagaimana tak terpaksa coba? Bayangkan, beberapa minggu lagi kita akan menikah. Sementara aku masih bingung dengan hal bagaimana harus bersikap terhadap Mas Jonan. Sontak saja gelak tawa pecah dari bibir Jonan. Ya ampun, Cynthia sayang, kamu tak perlu bingung. Bersikap sewajarnya saja. Tanamkan dulu dalam hati dan pikiranmu bahwa Jonan adalah kekasihmu. Kekasihmu, bukan yang lainnya. Masa sudah lewat beberapa waktu kamu masih belum juga tumbuh rasa, minimal sayang ke aku di hatimu? Cynthia terdiam. Padahal kalau dilihat-lihat, aku lebih gagah dan menawan dibanding sepupu yang kau puja-puja itu. Ish, narsis. Buruan, aku sudah ngantuk. Jonan mengangguk. Baiklah, Tuan Putri. Cynthia tersenyum tipis, lalu memalingkan wajahnya keluar jendela. Jalanan sudah sepi. Kota kecil begini memang mati saat lewat dari jam 9 malam. Sudah sampai, Sin? Kamu masih ingin di dalam mobil? Suara Jonan mengagetkan Cynthia dari lamunan. Maaf. Kenapa? Ada yang kamu pikirkan? Tanya Jonan. Tidak, Cynthia menggeleng. Aku cuma mau berterima kasih. Untuk apa? Mengantarkanku pulang. Bukankah ini sama saja dengan malam-malam sebelumnya? Cynthia menyunggingkan senyum tipisnya. Terima kasih sudah mau bersabar menghadapiku. Jonan memandang wajah Cynthia yang tampak lelah. Ditariknya tangan kanan Cynthia lalu dibawanya ke dadanya. Belajarlah menerimaku, Cynthia. Ini tidak sulit. Kamu pasti bisa membuka pintu hatimu lebar-lebar untukku. Cynthia mengangguk. Jonan menarik tangan Cynthia lebih dekat. Dikecupnya mesra jemari Cynthia yang kedinginan. Cynthia menutup matanya, merasakan sensasi hangat di ujung jemarinya. Jonan menatap lembut wajah polos Cynthia. Tanpa menunggu waktu, ia menempelkan bibirnya di kening Cynthia. Mas,
Cynthia tersentak dan membuka matanya. Set. Jonan menyentuh bibir Cynthia dengan telunjuknya. Lalu direngkuhnya tengkuk Cynthia dengan tangan kirinya. Kini mereka berdua bisa saling merasakan napas yang beradu dari hidung yang saling menempel. Jonan menempelkan bibirnya ke bibir Cynthia yang membeku. Degup jantung Cynthia terdengar oleh Jonan. "Aku mencintaimu, Cynthia." Sebuah lumatan lembut menutup kata-kata Jonan. "Mas." Cynthia meronta, tetapi kecupan lembut itu telah memenjarakannya di malam yang dingin. Cynthia memejamkan matanya kembali. Sekelibat bayangan Fandi muncul. Tiba-tiba saja matanya terbuka lebar. "Mas." Jonan begitu menikmati kecupannya. "Mas." Cynthia makin meronta. Sambil mendorong Jonan, ia mengatakan sesuatu. Tanggap Jonan tak peduli. "Itu, Papa melihat kita di depan pintu." Sontak Jonan menjauhkan diri dari Cynthia. Dan Cynthia membuka pintu mobil dengan cepat lalu berhambur ke teras. "Lembur." "Iya, Pa." Cynthia menjawab singkat lalu masuk tanpa mempedulikan Jonan yang ikut turun dan menemui papanya. "Malam, Om. Maaf agak malam mengantar Cynthia. Tadi makan dulu sama Dokter Selena." Ya sudah. Besok jangan lupa ukur baju ya." Mamanya Cynthia sudah memanggil dan menyiapkan acara besok. Jonan mengiyakan dan segera pamit. Cynthia mematut wajahnya di cermin. Sambil memegang bibirnya ia tersenyum tak jelas. Ada hal aneh yang ia rasakan ketika Jonan menciumnya dengan lembut dan mesra. Apakah ini rasa jatuh cinta lagi? Sebuah pesan masuk. "Selamat tidur, Sin sayang. Maafkan kejadian tadi ya. Tidurlah. Besok banyak hal yang akan kita lakukan. Baju pengantin. Jangan lupa atau pura-pura lupa, ya." Cynthia tertawa kecil membacanya. "Aku gak lupa atau pura-pura lupa. Hanya saja, baju pengantin untukku sudah siap. Jadi besok, hari Mas sendiri ya." "Oke. Selamat tidur, Sen." Cynthia memandang layar HP-nya lagi. Sepertinya Jonan sudah tertidur karena tidak ada balasan lain. Cynthia pun beranjak tidur. Belum lelap ia terpejam. Sebuah pesan masuk kembali terdengar. "Hai, Dik. Selamat ya atas pernikahanmu. Mas ikut mendoakan. Salam untuk kekasihmu." Tiba-tiba saja Cynthia terbangun karena membaca pesan singkat dari Fandi. Jantung Cynthia berpacu. "Balas. Tidak. Balas. Tidak." Cynthia melemparkan HP-nya ke ranjang. "Selamat juga atas pernikahanmu, Mas." Mata Cynthia pun terpejam.